Setiawan Bogel yang diturunkan untuk menggantikan posisi dari Robertino. Sehingga kita lihat di sini playmaker praktis dimainkan atau diperankan oleh Jarod dan juga Ferry Como yang bergantian untuk menjadi sentral di lini tengah tim Persija. Sementara ini Aldair langsung dijatuhkan oleh Fabian pada posisi offside. Ya. Seorang pemain dari Persija Putra Samarinda masih tergeletak di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Iya, nampaknya Lensin Kone tadi terjatuh. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini. Sebenarnya 50-50. Terlihat seperti tidak offside tadi. Posisi dari Pierre Jangka. Oh, ya terjadi adu kepala tadi terlihat di situ. Cukup baik kali ini peluang. Lagi-lagi berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Tendangan yang dilakukan oleh Mukmin Aliansyah belum menemui sasaran. Kita bisa saksikan bagaimana wajah dari para pemain muda Persija Jakarta masih begitu tegang memasuki menit ke-11. Ini adalah sekali Di ESL ini. masih belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim yang berlaga. Masih sangat berhati-hati dan ini adalah percobaan pertama dari Lensin Kone. Ya, paling tidak sudah ada 2. Ini dia Sumardi atau juga Ahmad Sumardi. Datang bantuan dari Bayu Gatra, masih Bayu Gatra. Cukup baik Bayu Gatra kali ini percobaan menuju tiang jauh. Ya, kita lihat dengan perpindahan posisi dari Bayu Gatra dari sebelah kanan ke kiri dan kita lihat di sini mendapatkan peluang untuk bisa melakukan atau juga melewati para pemain bertahan dari Persija. Ya, lewat antara atau kelang-kelang dari kaki Rudy Bogel, namun kita lihat proses crossing yang tidak begitu maksimal. Tidak offside kali ini adalah Devri Rizky. Wow, Masih Devri Rizky. ya Itulah dia pemain muda. betul sekali. Kita lihat bagaimana Devri berusaha untuk memberikan shock terapi terhadap Usman Pribadi, namun tendangannya tidak terlalu maksimal. Dan kita lihat bagaimana dari proses sebelum melakukan tendangan, dia begitu berani untuk melewati Supriyono. Tapi ketenangan nampaknya masih belum Betul. hinggap di hati dari Devri Rizky setelah Betul. melewati seniornya De Supriyono. Faktor pengalaman, Rendra. Kembali Dian Ibrahim langsung memberikan bola kepada Bayu Gatra. Bayu Gatra kali ini duel dengan Sahroni dan Bayu Gatra. Mulai memberikan tekanan dari sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Bayu Gatra. Ya, kita lihat proses perpindahan Bayu Gatra ke sektor sebelah kiri justru malah lebih menguntungkan bagi seorang Bayu Gatra karena kita lihat sudah 2 kali dia dapat melakukan sesuatu bagi tim Persis Samputra dan tendangannya untuk kali ini. Bersama dengan Ferdinand Sinaga. Masih tekanan dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda, datang membantu Dian Ibrahim. Masih ada Jarod dalam daerah kotak penalti. Dan kali ini peluang didapatkan Ferdinand Sinaga. Ya, begitu rapat kita lihat pertahanan daripada pemain Persija. Dan tendangan dari Ferdinand tadi masih bisa keblok. Pedro Javier. Jarod umpan dalam kotak penalti, peluang didapatkan dan kita gol! Persija Jakarta tampil tanpa pemain seniornya tapi mampu memberikan keunggulan terlebih dahulu. 1-0, umpan Jarod diselesaikan oleh Pedro Javier di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, satu proses sangat baik, Rendra. Kita lihat bagaimana crossing jauh dari seorang Jarod ke tiang jauh dan kita lihat Pedro mampu untuk beradu atau juga melompat lebih tinggi dibandingkan Usman Pribadi dan heading masuk ke sudut sebelah kiri gawang daripada Usman Pribadi. 1-0 untuk Persija. Pedro Javier memberikan janjinya untuk memberikan gol bagi Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Unggul
melalui duel udara dengan Usman Pribadi dan berubah kedudukan di papan skor 1-0 Persija Jakarta kali ini unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, memang kita lihat bagaimana seorang Pedro bisa berdiri begitu bebas sementara Pierre Jangka hanya melihat bola crossing dari seorang Jarod dan tidak ada proses sedikit pun untuk mengantisipasi bola sehingga akhirnya Pedro mampu melompat lebih tinggi dan bola heading masuk ke gawang Usman Pribadi. 1-0 untuk Persija. Ekspresi dari Iwan Setiawan menyambut gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Ya, kita lihat bagaimana sosok dari seorang coach. Dan ini tentunya menjadi sebuah tanda snooze button atau juga wake up call untuk para pemain Persisam Putra Samarinda yang dari tadi memang terlihatlah hanya menunggu Persija Jakarta untuk melakukan tekanan. Dan ini langsung direspon dengan serangan dan juga tendangan spekulasi Pierre Niangka dari luar kotak penalti. Ya, walau memang seperti bola mengarah. Pierre Niangka masih Persisam Putra Samarinda mencoba kali ini untuk menekan Persija Jakarta. Ini adalah saat-saat yang berbahaya ketika unggul. Kelengahan biasanya terjadi terhadap tim yang sedang memimpin. Dito Wahyu. Ya, kita lihat memang bagaimana tadi Jarod mampu melihat pergerakan dari Pedro Javier dan memberikan umpan panjang terukur dan juga duel udara yang dibangun. Bekerja sama 1-2 dan kali ini adalah Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga meliak-liuk dia. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Syahroni mengambil bola dari Ferdinand Sinaga. Ya, memang seperti menunggu Ferdinand untuk ditackle oleh Saroni. Namun kita lihat di sini justru malah wasit sepertinya menganggap bahwa Ferdinand. Ahmad Sumardi. Kembali kepada Lensin Kone. Wow. Peluang didapatkan kali ini. Kita lihat sebuah kesalahan yang mencoba menghalau bola tadi Fabiano Rosa Beltram. Hampir saya dimanfaatkan oleh Alder Makatindu. Betul. Dan memang kesalahan sekecil apapun dalam kotak penalti memang sangat berbahaya. Untung aja kita lihat bagaimana kemampuan kembali dilakukan oleh. Datang kali ini Ferry Komul. Masih Ferry Komul melebar. Berikan bola serangan yang coba dibangun oleh Mukmin Aliansyah kepada Devri Rizky. Devri Rizky kembali kepada Mukmin Aliansyah. Kita lihat masuk dan berada kotak penalti. Mukmin Aliansyah. Persija Jakarta. Macan muda. Macan Kemayoran muda kita lihat mencoba memberikan tekanan kepada Persisam Putra Samarinda. Iya, cukup baik penampilan dua pemain muda di sektor wing sebelah kiri Rendra, bagaimana Devri dan juga Mukmin bekerja sama dan kita lihat di dalam kotak penalti kesempatan Mukmin untuk bisa melepaskan tendangan dengan sebelumnya mengelabui Bayu Gatra dan sayang sekali tendangan keras dengan kaki kanannya tidak bisa mengarah ke gawang. Dan kita lihat di sini reaksi dari para pemain seniornya. Ekspresi dari sang mentor Bambang Pamungkas melihat. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Joko Sidik pada Dian Irawan. Supriyono. Ya, seorang pemain dari Persisam Putra Samarinda. Ya, body charge yang dianggap ilegal. Terlalu gampang kehilangan bola. Alder Makatindu. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat Trupas tadi menuju kepada Ferdinand Sinaga dari Alder Makatindu. Terbaca oleh Fabiano Rosa Beltram. Dua menit tambahan waktu di babak pertama. Syahroni